Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu ya. Oke guys, di sini Kami dari kelompok 2. Responsi metode numerik. perkenalkan, nama aku Adinda Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Ferdian Agung Baskoro. Nama saya Baiti Karomatul Hidayah. Saya Kesya Eliana. Nama saya Ulfa Octaviani Noratifah. Dan saya Candi Sukma Marsesroja. Nama saya Alpurwik Musabel Ninggolan. Nama saya Dani Aji Purwata Nama saya Andis Yasmin Sabila. Nama saya Imam Utomo dari Oceanografi. Dari Departemen Oceanografi. Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, Kami akan mempresentasikan Praktikum metode numerik. simak baik-baik ya videonya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Fungsi pembangkit dan contoh dari MATLAB itu sendiri. Nah, fungsi MATLAB itu, MATLAB biasanya digunakan untuk penelitian, pengembangan sistem dan desain sistem. MATLAB merupakan bahasa pemrograman tertutup. Untuk kompilasi program, Anda harus menggunakan software dari MathWorks itu sendiri. Pembangkit MATLAB itu berupa bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer merupakan bilangan acak semu. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Contohnya, kayak membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan A2, B7, M10, dan X0 sama dengan 2, di mana terjadi pengulangan pada periode waktu tertentu atau setelah sekian lama pembangkitan. Fungsi ini menghasilkan satu bilangan X dengan memasukkan X sebelumnya, XS, sedangkan A, C, dan M merupakan konstanta yang harus didefinisikan. Nah, kayak contoh ini memanggil bilangan acak dengan fungsi LCM itu. Seperti yang tadi, cuman membedakannya di sini membangkitkan 20 bilangan acak dengan X0 sama dengan 150. Nah, metode reshuffle, di mana untuk membangkitkan MATLAB itu ada metode reshuffle. Metode ini melakukan pergantian posisi pada bilangan acak dengan mengupdate nilai bilangan acak pada posisi yang diganti. Selanjutnya tuh ada algoritma dari metode reshuffle. Nah, ini contoh program reshuffle. Nah, ini juga contoh hasil dari reshuffle, dan ini fungsi standar untuk membangkitkan bilangan acak. Contoh membangkitkan bilangan acak dengan MATLAB yang lanjutan tadi. Kalau misalnya pertama kali kita buka MATLAB, saya pakai yang 2014, ada workspace dan ada command window. Workspace ini untuk menampilkan seluruh variabel-variabel yang sedang aktif pada saat pemakaian MATLAB. Terus ada command window. Terus di sini ada fungsi X-nya, tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, menjalankan proses serta melihat isi variabel yang kita buat di MATLAB tersebut. Terus di sini ada new script untuk kita membuat script dalam MATLAB, ada import data, save workspace untuk menyimpan workspace hasil kerja yang kita buat. Terus ada new variable untuk membuat variabel baru. Terus ini untuk membuka, terus analyze code untuk menganalisis kode-kode yang sudah kita tulis di workspace tersebut. Ada run and time untuk menjalankan fungsinya, ada clear comments apanya, terus ada layout. Lewat ini untuk bentuk MATLAB pattern sendiri, kalian bisa pilih mau enaknya kayak gimana. Terus ada preference ini isinya ada tools kita mau pakai di MATLAB ini atau enggak, bisa kita atur sendiri. Terus ada help untuk membantu kita. Di sini ada current folder untuk membuka folder yang akan kita olah. Terus variabel dalam MATLAB juga memiliki ada dua jenis, ada numerik sama ada string. Nah, dalam MATLAB ada variabel akan disimpan dalam bentuk matrix. Terus di MATLAB juga mempunyai fungsi-fungsi matematika lainnya. Penggambaran grafik. Penggambaran grafik di sini ada beberapa jenis grafik. Yang pertama itu ada plot, di mana gambar plot itu ada jenisnya dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Fungsi plot digunakan untuk menggambarkan grafik 2 dimensi dengan skala linear pada kedua sumbunya. Teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah salah satu contoh dari grafik 2 dimensi. Pada penulisan 3 dimensi, teman-teman hanya tinggal melibatkan sumbu X, Y, dan Z. Jadi teman-teman pada 3 dimensi ini bisa menentukan volume seperti itu. Selanjutnya yaitu bar. Nah, fungsi bar digunakan untuk menampilkan data yang berbentuk vektor maupun matriks.
di mana grafik bar ini digunakan untuk menampilkan sekumpulan data selama kurun waktu tertentu dan cocok untuk menampilkan data dalam bentuk diskrit. Di layar ini adalah salah satu contoh fungsi bar. Untuk jenis grafik selanjutnya ada jenis pie dan stem, di mana fungsi pie digunakan untuk menampilkan data secara persentase. Di layar ini saya menampilkan jenis pie 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, selanjutnya adalah jenis grafik stem, di mana fungsi stem cocok digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk diskrit. Materi selanjutnya yang ini saya jelaskan adalah menyusun program sederhana. Teman-teman bisa langsung aplikasikan ke dalam aplikasi MATLAB dengan menekan double klik pada icon new, lalu M strip file pada icon toolbar MATLAB. Nanti teman-teman tinggal memasukkan data yang teman-teman sudah siapkan. Nah, teman-teman bisa tulis program seperti di layar seperti ini. Dilanjutkan dengan menekan toolbar debug. Lalu jangan lupa pilih save and run. MATLAB ini dapat menampilkan dan menyelesaikan rumus atau persamaan matematika. Variabel jenis ini bersifat sebagai variabel berukuran 1x1 tanpa nilai numerik yang sudah didefinisikan, sehingga kode MATLAB yang diperlukan adalah seperti tampilan berikut. Oke, kita masuk ke akar-akar persamaan, teman-teman. Jadi, ada beberapa metode untuk mencari akar-akar suatu persamaan. Contohnya seperti persamaan polinomial derajat 2. Persamaan tersebut tuh bisa diselesaikan dengan rumus persamaan kuadrat yang sangat sederhana, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa bentuk persamaan. Dari beberapa bentuk persamaan ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan metode-metode yang ada di numerik, seperti metode setengah interval, metode interpolasi linier, metode Newton, metode iterasi. Untuk masing-masing metode yang saya tadi sampaikan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode setengah interval pun kita mempunyai keuntungannya, seperti kita metodenya itu mudah, namun kita membutuhkan banyak iterasi. Nah, kita ambil contoh dengan menggunakan kita mempunyai suatu grafik di mana suatu fungsi ini yang digambarkan dalam bentuk kurva. X4 ini akar persamaan fungsi fx tersebut. Jadi titik di mana berpotongan dengan sumbu x sama dengan 0. Bisa dihasilkan nilai 0 dan persamaan tadi artinya terpenuhi. Untuk lanjut, x1 dan x2 kita perkirakan, kita masukkan nilai x1 dan x2 itu menghasilkan nilai yang berbeda, artinya x1 minus ataupun x2 plus, maka bisa disebut ini setengah interval. Kita bisa ambil nilai tengah dengan cara x sama dengan x1 plus x1 plus 1 per 2. Jadi setelah kita guna perkiraan tadi, kita masukkan nilainya. Nah, kita bisa lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi menghitung suatu pada interval ini, kita intinya memiliki nilai yang berbeda antara x1 dan x2. Maka bisa selanjutnya bisa dihitung rata-rata x1 dan xi plus 1 dengan rumus seperti berikut. Kita lanjut untuk mengevaluasi bentuk penentuan dalam subinterval ini, di mana akar persamaannya itu berada. Jadi hitung perkiraan baru dari akar dengan menggunakan persamaan 1. Kemudian kalau emang sudah perkiraan baru itu cukup kecil sesuai dengan batas yang ditentukan, maka hasil hitungan itu xt adalah akar persamaan yang dicari. Namun jika belum, maka hitungan kita kembalikan ke langkah ketiga, yaitu kita mengevaluasi lagi untuk menentukan subinterval dari akar persamaan yang berbeda. Interpolasi. Interpolasi merupakan proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Interpolasi dibagi menjadi beberapa polinomial. Pertama, polinomial konstan, polinomial linear. Selanjutnya, polinomial berderajat k. Jika pkx adalah fungsi polinom interpolasi yang melalui titik sebanyak k, maka fungsinya dapat dilihat di ppt tersebut, dan juga secara umumnya dapat juga dilihat. Contoh dari metode interpolasi selanjutnya yaitu dengan numerik. Ada dua metode yang digunakan, yaitu pertama kita mencari nilai A, yang selanjutnya kita mencari nilai yang diinginkan setelah memperoleh persamaan polinom. Terdapat contoh program dari interpolasi linear dan juga contoh eksekusinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode Newton-Raphson, yaitu algoritma untuk mencari nilai dengan metode Newton-Raphson. Yang berikut merupakan contoh dari metode Newton-Raphson. Metode sedang merupakan pengembangan dari
metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan akar persamaan. Metode Newton-Raphson itu sendiri memiliki kelemahan, yaitu elevasi nilai turunan dari nilai fx. Tidak semua nilai fx mudah dicari, sehingga pada penyelesaiannya masih belum dapat dikatakan sempurna. Nah, seperti ini grafik dari metode second itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan metode second, yang pertama kita harus terlebih dahulu menentukan nilai awal dari nilai xi dan xi-1. Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan taksiran akar pada nilai xi plus 1 disebutkan dengan persamaan sebagai berikut. Cara ketiga yaitu adalah penaksiran galat. Selanjutnya kita membicarakan mengenai contoh dari metode second tersebut. Setelah didapatkan perhitungan tadi, kita ulangi cara yang sama dengan kita menggunakan nilai EA tersebut. Metode yang kedua yaitu metode iterasi sederhana. Iterasi sederhana merupakan metode yang memisahkan nilai X dengan nilai X yang lain sehingga diperoleh persamaan X sama dengan fungsi X dari G. Bentuk iterasi dapat dituliskan sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaian yaitu ada 3. Contohnya seperti ini. Persamaan dari X pangkat 3 min 3X min 2 sama dengan 0. Pertama kita menghitung persamaan dalam bentuk X sama dengan fungsi Gx, dapatkan nilai seperti ini. Yaitu langkah kedua, dalam perumusan pertama dapat diceritakan persamaan iterasi dengan nilai n sama dengan 1, 2, atau 3 dan dapatkan nilai seperti ini. Langkah ketiga kita menghitung nilai EA dengan rumus yang sama, dapatkan hasil dari perhitungan seperti ini. Perhitungan iterasi dilakukan pengulangan sehingga didapatkan nilai dari EA mendekati dengan 0. Modul 3 tentang sistem persamaan linear dan matriks. Sistem persamaan linear merupakan sistem operasi matematis yang terdiri atas 2 atau lebih persamaan linear dengan persamaannya sebagai berikut. Notasi matriks dalam matematika merupakan sebuah matriks susunan angka, simbol, atau ekspresi persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Solusi sistem persamaan linear. Untuk solusi dari SPL kali ini kita akan menggunakan matriks, dan yang akan digunakan adalah 4 metode matriks, yaitu metode pertama, metode eliminasi Gauss. Pada metode ini memiliki konsep yaitu mengubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah. Lalu selanjutnya adalah melakukan back solving, dimulai dari baris paling bawah dilanjutkan hingga baris di atasnya, yakni xn sama dengan bn xn per a nn dilanjutkan hingga ke bagian atas sehingga ditemukan nilai x1. Yang selanjutnya adalah metode Gauss-Jordan. Pada metode ini memiliki konsep mengubah matriks A menjadi matriks diagonal yang memiliki segitiga atas dan segitiga bawah, sehingga dapat ditulis sebagai berikut: x1 sama dengan b1 aksen per a11 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah metode iterasi Jacobi. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Penyelesaiannya dengan cara iterasi. Konsep dari metode Jacobi adalah mengubah persamaan ini sehingga nilai x1, x2, x3-nya berada di sisi kiri persamaan. Perbedaannya dengan metode yang sebelumnya adalah pada penentuan nilai awal atau initial value-nya untuk setiap elemen vektor X. Kemudian berdasarkan nilai tersebut dilakukan langkah perhitungan untuk mendapatkan elemen-elemen vektor X yang baru. Yang selanjutnya adalah metode Gauss-Seidel. Metode ini sebenarnya merupakan perbaikan dari metode Jacobi, sehingga konsepnya sama, yakni mengubah persamaan ini sehingga nilai x1, x2, x3-nya berada di sisi kiri persamaan. Namun perbedaannya adalah iterasi Gauss-Seidel memiliki nilai aproksimasi yang akan konvergen pada sebarang tebakan awal x0 dengan syarat A merupakan matriks simetris positif. Namun, metode ini nilai konvergensinya lambat jika dibandingkan dengan metode iterasi Jacobi. Perbedaan metode
Perbedaan metode iterasi Gauss-Seidel dengan Gauss-Jordan ialah dibandingkan dengan metode Gauss-Jordan, metode Gauss-Seidel menghitung elemen vektor baru dengan menggunakan elemen yang baru saja dihitung. Metode iterasi Gauss-Seidel dengan nilai aproksimasi adalah konvergen pada sebarang tebakan awal kali nol dengan syarat A matriks simetris positif. Namun, metode iterasi Gauss-Seidel konvergennya masih nilai lambat. Lalu, perbedaan metode Gauss dengan Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks dengan bentuk baris echelon yang tereduksi, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris echelon. Di sini saya akan Echelon. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tiga persamaan ini dengan menggunakan metode Gauss-Jordan di aplikasi MATLAB. Sebenarnya dalam persamaan linier dan juga metrik ada beberapa metode, yaitu metode Gauss-Jordan, terus metode Gauss, kemudian metode Gauss-Seidel, dan ada juga metode Jacobi. Di sini saya menggunakan metode Gauss-Jordan karena metode Gauss-Jordan itu metode yang paling simpel dalam MATLAB. Sini sudah saya tulis tadi, ini metode Gauss-Jordan untuk persamaannya ini 3 persamaan tadi, kemudian ditulis QRAL, kemudian CLC, kemudian ditulis ini variabel atau nilai yang diketahui. Nah ini nggak begitu penting sih, tulisan N adalah bulat, itu penjelasan bahwa N itu adalah bilangan bulat, N sendiri adalah jumlah variabel yang ada di persamaan, kemudian C itu adalah konstanta dari setiap persamaan. Ini berbentuk matriks 3 kali 3, namun biar mudah bikin satu baris aja biar nggak memakan ruang banyak. Kemudian R itu juga matriks, R itu adalah hasil dari setiap persamaan yang ada, kemudian ditulis script seperti ini, kemudian tulis script sampai selesai. Setelah selesai menulis script bisa langsung diklik run. Nah nilainya langsung keluar kan. Ini nilai dari X1 itu adalah 0,6, kemudian nilai X2 itu 2,2, dan nilai X3 itu 13,2. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Oke. I never worry, but I gotta scurry myself to work. Why would I worry? We all in a hurry to get to the hearse. First, I think I love my life. Worse, nope, I'm not alright. It hurts inside, I'm cursed with lies. They multiply, it's worth the fight. Take off, 5, 4, 3, 2, 1. I just wanna have some fun.